Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Kamis 13 Juli 2023. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat berharga ini, di mana firman-Mu akan menerangi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama, mewaspadai gerakan child free. Firman Tuhan terambil di dalam Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, gerakan child free mulai berkembang di Amerika sejak 2017. Apa itu gerakan child free? Child free artinya tidak punya anak atau bebas anak, di mana sepasang suami istri mengambil keputusan sepakat bersama-sama untuk tidak memiliki anak di dalam pernikahan mereka, baik secara biologis maupun adopsi. Mengapa? Dasarnya adalah mereka beranggapan bahwa keberadaan anak menjadi beban bagi orang tua. Itu alasan yang mendasari di mana mereka akhirnya mengatakan bahwa lebih baik kita ini tidak punya anak sebagai suami istri. Jadi hidup pernikahan mereka bebas anak. Maka itu disebut dengan gerakan child free. Memang seakan-akan ini sesuatu yang menggiurkan, karena sebagai suami istri tidak dibebani dengan keberadaan anak. Maka itu ketika mereka mendengar akan gerakan child free ini, banyak pasangan-pasangan akhirnya merespon dengan baik. Mereka juga sepakat untuk tidak memiliki anak. Mereka merasa bebas tidak ada anak. Keluarga damai, awal mula pertimbangan di mana gerakan ini muncul itu karena anak dipertimbangkan supaya tidak mengalami perubahan iklim dan lingkungan yang begitu cepat, yang bisa membuat anak-anak itu mengalami beban hidup yang lebih berat. Itu awal mula dari sebuah penelitian. Namun pada akhirnya berkembang dengan alasan-alasan yang berbeda, di mana banyak pasangan yang akhirnya mengambil langkah untuk bebas anak, child free, itu karena faktor ekonomi, di mana anak itu seolah-olah menjadi beban secara finansial, dan itu orang tua tidak siap, sehingga lebih baik tidak ada anak. Lalu faktor sosial, karena pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada. Faktor moral, karena banyak pasangan yang melihat anak-anak sekarang ini memiliki satu kondisi moral yang tidak baik, sehingga mereka memilih untuk tidak punya anak daripada nanti anak-anaknya terpengaruh dengan moral-moral yang tidak baik. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, gerakan bebas anak ini, child free ini. Karena secara iman Kristen, kita melihat akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan tadi kita baca bersama, beranak cuculah dan bertambah banyak. Keluarga damai, firman Tuhan ini menjadi dasar ketika sepasang suami istri di dalam pernikahan itu memiliki anak. Jadi keberadaan anak itu bukan semata-mata kewenangan kita, kuasa kita. Kalau itu terjadi, maka manusia sudah masuk di dalam satu konsep atau satu pemahaman antroposentris, di mana manusia yang menjadi pusat untuk menentukan segala sesuatu. Nah, gerakan child free ini sudah mengarah kepada antroposentris,
di mana manusia yang menjadi pusat untuk menentukan, seolah-olah manusia, suami istri itu berdaulat atas hidup mereka. Sehingga ketika mereka menganggap bahwa anak itu menjadi beban, anak itu merepotkan dan sebagainya, maka mereka memilih untuk bebas anak, child free. Inilah yang perlu kita waspadai. Karena keberadaan anak itu bukan kewenangan kita semata-mata, tetapi kewenangan Tuhan, di mana Tuhanlah yang berdaulat atas hidup anak-anak kita, sebagaimana Tuhan juga berdaulat atas hidup kita sebagai orang tua, sebagai suami istri. Nah, iman Kristen menempatkan konsep tentang anak ini bukan pada antroposentris tetapi pada teosentris. Karena yang berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak itu adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam, Tuhan memberikan pasangan manusia perempuan yaitu Hawa. Dan dari situlah mereka beranak cucu. Jadi keberadaan anak bukan semata-mata sebagai satu faktor demografi kependudukan, tetapi faktor di mana Tuhan ingin menyatakan rancangan-rancangan. Tuhan juga ingin menyatakan keberadaannya atas hidup anak-anak. Maka itu kalau kita sebagai pasangan suami istri Kristen, biarlah kita berpegang pada teosentris, bukan antroposentris. Sekalipun memang kita diberi hikmat untuk bisa mengatur akan tingkat kelahiran anak-anak kita, di mana kita juga boleh diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa memanage dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita tentang keberadaan anak. Sehingga kita pun juga bisa menyiapkan masa depan anak-anak untuk mereka mengenal akan Tuhan. Jadi, keberadaan anak itu bukan beban, melainkan anugerah Tuhan. Yang melaluinya kita ini belajar mengenal tentang Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan juga atas hidup anak-anak kita. Sehingga ketika kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur, maka disitulah kita akan lebih peka tentang gerakan child free ini, supaya kita tidak ikut di dalam arus gerakan ini. Karena tanpa sadar ketika pasangan suami istri tidak mau ada anak, bebas anak, bukan karena faktor kesehatan, tetapi karena faktor bahwa anak ini bisa merepotkan, maka mereka mengambil langkah untuk tidak punya anak. Saya kira ini yang perlu diwaspadai. Karena dengan demikian kita tidak ikut arus di dalam gerakan child free ini, tetapi kita masih percaya bahwa Tuhan mengaruniakan anak karena Tuhan punya rancangan untuk masa depan anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, berikan kepada kami hikmat-Mu, supaya kami dapat waspada terhadap segala gerakan-gerakan di dunia ini yang tidak berdasar firman-Mu, yang bertentangan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.